Labid bin Asam itu orang yang dikenal di Madinah. Dia dari suku Bani Zuraik. Suku ini sekutuan sama orang-orang Yahudi di Madinah. Labid sendiri itu biasa main sihir, dan ya, dia jago banget ilmu hitam. Banyak orang tahu kemampuannya itu. Dia itu sebenarnya nggak beriman, dan dia sembunyiin kekafirannya. Ini tahu nggak? Bikin dia jadi orang yang berbahaya. Dia pura-pura baik sama orang Muslim, tapi di hatinya, dia itu jahat. Labid bin Asam itu sebenarnya orang munafik. Dia nunjukin satu muka ke Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dan nunjukin muka lain pas lagi sama orang-orangnya sendiri. Sifat munafik ini parah banget, dan Allah ngingetin kita soal orang munafik di Al-Quran. Labid itu punya rasa iri yang mendalam sama Nabi. Dia lihat pengaruh Islam makin besar. Dia lihat kesuksesan Nabi, dan kesuksesan ini bikin dia iri. Dia pokoknya nggak tahan lihat kebenaran menang. Hatinya penuh sama kegelapan dan dendam. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW itu bikin Labid frustrasi banget. Dia pengen ngerusak Nabi dan pengen hentiin penyebaran Islam. Irinya makin hari makin besar, dan dia cari kesempatan buat nyelakain utusan Allah. Dia bikin rencana jahat diam-diam. Orang kayak gini ada di setiap zaman. Mereka coba padamkan cahaya Allah, tapi cahaya Allah bakal terus bersinar. Labid pikir sihirnya bisa ngalahin kehendak Tuhan. Ini kesalahan fatalnya dia. Akhirnya, niat jahat Labid bikin dia bersekongkol melawan Nabi. Beberapa cerita bilang dia didekati musuh-musuh Islam lainnya. Mungkin mereka nawarin bayaran buat ngelakuin perbuatan jahat ini. Entah dia bertindak sendiri karena jahatnya atau dihasut orang lain, tujuannya jelas. Dia mau nyakitin Nabi Muhammad SAW. Dia mutusin buat pakai ilmu sihirnya. Dia niat mau mengirim guna-guna yang kuat. Guna-guna ini tujuannya buat bikin Nabi menderita dan ganggu hidup beliau. Ini serangan langsung ke utusan Allah yang terpilih. Buat ngelakuin sihir jahatnya, Labid bin Asam butuh sesuatu yang pribadi dari Nabi Muhammad SAW. Dia berhasil dapetin beberapa helai rambut Nabi. Rambut ini kayaknya diambil dari sisir yang dipakai Nabi. Beberapa cerita nyebutin ada anak laki-laki Yahudi yang bantu Nabi. Nah, lewat dia Labid dapetin barang-barang ini. Ini nunjukin banget licik dan tipu dayanya. Ngambil barang pribadi itu cara yang biasa dipakai dalam sihir. Barang-barang ini dipercaya bisa bikin hubungan ke targetnya. Labid teliti banget ngerencanain kejahatannya. Begitu Labid dapat rambut Nabi, dia mulai ritualnya. Dia ambil rambut itu, terus diikat jadi 11 ikatan. Selain rambut, dia juga pakai sisir dan gigi sisir. Dia juga pakai mayang kurma jantan, itu loh seludang yang nutupin bunga kurma. Barang-barang ini dipilih hati-hati, karena punya arti simbolis dalam sihir. Setiap ikatan itu bagian dari guna-gunanya. Dia niatnya biar guna-guna ini kuat dan susah dilepasin. Dia kerahin semua ilmu hitamnya buat perbuatan ini, dan hatinya udah mantap mau nyakitin parah lewat perbuatan jahat ini. Proses ngikatnya itu sambil baca mantra-mantra. Labid niupin setiap ikatan habis diikat. Niup sambil baca mantra ini, cara yang biasa dilakuin tukang sihir, dan dipercaya bisa ngasih kekuatan gaib ke ikatan itu. Setiap ikatan itu ngewakilin kekuatan yang mengikat. Dia coba ngikat kesehatan Nabi, coba ganggu pikiran dan badannya. Ini perbuatan sihir hitam yang disengaja dan jahat banget. Dia ngelakuin ritual ini diam-diam biar nggak dilihat orang Muslim. Dia hati-hati biar nggak ketahuan. Habis nyiapin jimat sihirnya, Labid butuh tempat buat nyembunyiinnya. Dia milih sumur namanya Dharwan atau Zuarwan. Sumur ini punya Bani Zuraik. Dia ambil jimat itu, yang isinya rambut, sisir, dan ikatan di mayang kurma. Terus dia taruh di bawah batu besar di dasar sumur ini. Dengan nyembunyiin di tempat kayak gitu, dia harap nggak bakal ketahuan. Dia yakin sihirnya bakal bekerja sepenuhnya. Sumur itu tempat yang dalam dan gelap, pas banget buat perbuatan segelap itu. Dia pikir rencananya udah paling aman. Setelah Labid bin Asam ngirim guna-gunanya, Nabi Muhammad SAW mulai ngerasain akibatnya. Selama beberapa hari, beliau merasa nggak enak badan. Salah satu gejala utamanya, beliau kayak ngebayangin udah ngelakuin sesuatu padahal belum. Contohnya, beliau mungkin mikir udah berhubungan sama istri-istrinya padahal belum. Ini bikin beliau sedih dan gelisah. Beliau juga ngerasa berat badan dan lesu. Itu masa yang sulit buat beliau. Sihirnya jelas ganggu kehidupan sehari-hari dan kondisi fisik beliau. Beliau ngerasa ada perubahan dalam dirinya yang bikin khawatir. Penting banget buat kita pahami, sihir ini nggak ganggu tugas kenabian beliau. Nggak ganggu turunnya Al-Quran. Nggak bikin beliau lupa satu bagian pun dari wahyu Allah.
Allah ngelindungin utusannya dalam hal-hal penting ini. Efeknya cuma ke kesehatan pribadi beliau dan beberapa hal dalam kegiatan sehari-hari. Perbedaan ini penting banget. Musuh-musuh Islam mungkin coba pakai kejadian ini buat bikin orang ragu sama misi Nabi, tapi perlindungan Allah atas wahyunya itu mutlak. Sihirnya kena ke sisi kemanusiaan beliau, bukan perannya sebagai Nabi. Suatu hari, pas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi tidur, atau antara sadar dan tidur, Allah kirim bantuan. 2 malaikat datang ke beliau. 1 malaikat duduk dekat kepala beliau, yang satu lagi dekat kaki beliau. Ini pertolongan langsung dari Allah yang Maha Kuasa. Nabi lagi menderita, dan beliau berdoa ke Allah minta disembuhkan. Allah jawab doa beliau. Kehadiran malaikat itu tanda rahmat dan dukungan dari Allah. Mereka diutus buat ngungkapin apa sebenarnya di balik penderitaan beliau. Ini nunjukin kalau Nabi pun bisa diuji. Malaikat-malaikat itu mulai ngobrol. 1 malaikat nanya ke yang lain, ada apa dengan orang ini? Malaikat yang lain jawab, dia kena sihir matbub. Malaikat pertama nanya, siapa yang nyihir dia? Malaikat kedua jawab, Labid bin Asam, orang Yahudi itu. Malaikat pertama nanya lagi, disihir pakai apa? Malaikat kedua ngejelasin jimatnya, pakai sisir, rambut yang nempel di situ, sama mayang kurma jantan. Akhirnya malaikat pertama nanya, di mana itu? Malaikat kedua jawab, ada di sumur Darwan di bawah batu. Obrolan ini ngungkapin semuanya. Begitu bangun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahu apa yang terjadi. Beliau ngerti penyebab sakitnya. Beliau langsung nyuruh beberapa sahabatnya ke sumur Darwan. Di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam, dan Ammar bin Yasir. Beliau nyuruh mereka buat ngambil jimat sihir itu. Para sahabat pergi ke sumur itu, dan mereka nemuin persis seperti yang diceritain malaikat dalam mimpi Nabi. Air sumurnya udah berubah warna, kayak rendaman pacar. Pohon kurma di sekitarnya kelihatan kayak kepala setan. Pemandangannya serem banget. Para sahabat ngangkat batu di dasar sumur. Di bawahnya, mereka nemuin mayang kurma jantan itu. Di dalamnya mereka nemuin rambut Nabi, sisir, dan 11 ikatan itu. Mereka bawa jimat itu kembali ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat inilah, Allah nurunin surat Al-Falaq dan surat An-Nas. 2 surat ini dikenal sebagai Mu'awwidzatain, 2 surat perlindungan. Jumlah ayatnya ada 11, pas sama 11 ikatan tadi. Nabi ngebaca ayat-ayat ini. Setiap 1 ayat yang beliau baca, 1 ikatan kebuka. Pas ikatan terakhir kebuka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ngerasa lega. Rasanya kayak beban berat diangkat dari beliau. Beliau sembuh total dari efek sihir itu. Beliau ngerasa segar dan sehat lagi. Allah, lewat rahmat dan wahyunya, ngasih obatnya. Nabi milih buat nggak ngadepin atau ngehukum Labid bin Asam di depan umum. Beliau bilang Allah udah nyembuhin beliau, dan beliau nggak mau nimbulin keburukan di antara orang-orang. Ini nunjukin kesabaran dan kebijaksanaan beliau yang luar biasa. Sumurnya sendiri kemudian ditutup biar nggak disalahgunain lagi. Kejadian ini punya pelajaran penting banget buat semua muslim. Pertama, ini negasin kalau sihir itu beneran ada. Tapi ini juga ngajarin kita kalau sihir cuma bisa berefek kalau Allah izinin. Kedua, ini nunjukin betapa kuatnya doa dan minta perlindungan ke Allah. Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, itu perlindungan yang kuat banget dari kejahatan, termasuk sihir dan ain. Kita harus sering-sering baca 2 surat ini. Terakhir, kejadian ini ngingetin kita kalau makhluk terbaik pun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ngadepin cobaan. Tapi dengan iman dan tawakal sama Allah, semua kesulitan bisa diatasi. Allah itu pelindung kita yang utama. Nabi Uzair alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang syalih. Beliau adalah orang yang baik dan sangat taat kepada Allah Ta'ala. Beliau banyak mempelajari kitab-kitab suci yang diturunkan Allah. Beliau dikenal karena ilmunya yang dalam dan kebijaksanaannya. Orang-orang di zamannya sangat menghormati beliau. Kisah ini terjadi sudah sangat lama sekali. Nabi Uzair adalah seorang nabi, utusan Allah. Kisah beliau ini sangat penting untuk kita renungkan bersama, agar iman kita semakin kuat. Suatu hari, Nabi Uzair sedang dalam sebuah perjalanan. Beliau melakukan perjalanan seorang diri. Beliau menunggangi keledai kesayangannya. Beliau juga membawa sedikit bekal makanan untuk di perjalanan. Bekal itu berupa buah ara yang manis dan sedikit minuman anggur. Matahari pada hari itu bersinar cukup terik.
Perjalanan yang ditempuh cukup jauh dan melelahkan. Nabi Uzair merasa letih setelah berjalan berjam-jam lamanya. Beliau mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Kemudian Nabi Uzair sampai di sebuah kota. Akan tetapi, kota yang beliau temui ini sungguh aneh. Kota tersebut telah hancur lebur, porak-poranda. Semua bangunan di kota itu telah runtuh. Atap-atap rumah berserakan di tanah. Dinding-dindingnya sudah roboh dan menjadi puing. Tidak ada seorang pun manusia yang tinggal di sana. Tidak ada pula hewan-hewan yang terlihat. Suasana di kota itu sangat sunyi dan senyap. Hanya tersisa reruntuhan dan debu. Nabi Uzair merasa hatinya sangat sedih melihat keadaan itu. Beliau memandangi kota yang telah menjadi puing-puing tersebut. Beliau bertanya-tanya dalam hatinya tentang penduduk kota itu. Apa gerangan yang telah menimpa mereka? Mengapa kota ini bisa hancur seperti ini? Lalu terlintaslah sebuah pertanyaan besar dalam benaknya. Beliau berpikir, bagaimana caranya Allah akan menghidupkan kembali kota yang sudah mati dan hancur ini? Saat itu, hal tersebut tampak mustahil baginya. Beliau merasa takjub sekaligus penuh dengan pertanyaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketika Nabi Uzair sedang termenung memikirkan hal tersebut, Allah Ta'ala membuat beliau tertidur. Ini bukanlah tidur biasa seperti tidur kita setiap malam. Ini adalah tidur yang istimewa, yang dikehendaki langsung oleh Allah. Beliau tertidur begitu saja di tempat itu, di dekat reruntuhan kota. Keledai yang ditungganginya juga berada di sampingnya. Makanan bekalnya pun masih ada di sana. Nabi Uzair sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi pada dirinya. Beliau tertidur lelap tanpa mengetahui kuasa Allah yang bekerja. Nabi Uzair tidur dalam waktu yang sangat lama. Beliau tidur selama 100 tahun penuh. Bayangkan, saudaraku sekalian, 100 tahun. Waktu yang sangat panjang telah berlalu. Dunia di luar sana telah banyak berubah. Mungkin generasi-generasi manusia telah lahir dan kemudian meninggal dunia. Akan tetapi, Nabi Uzair tetap dalam keadaan tertidur. Beliau tidak bertambah tua sedikit pun. Beliau dijaga dengan aman oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjaganya dari segala kerusakan. Kemudian setelah genap 100 tahun berlalu, Allah Ta'ala membangunkan beliau dari tidurnya. Nabi Uzair membuka matanya perlahan. Beliau merasa seolah-olah baru saja tidur sebentar. Mungkin seperti tidur siang yang singkat. Lalu datanglah seorang malaikat atas perintah Allah bertanya kepadanya. Malaikat itu bertanya, menurutmu, berapa lama engkau telah tidur di sini? Nabi Uzair melihat sekelilingnya. Matahari masih bersinar seperti biasanya. Beliau merasa tubuhnya segar. Nabi Uzair menjawab pertanyaan malaikat itu. Mungkin aku tidur selama 1 hari, kata beliau. Atau bisa jadi hanya sebagian hari saja. Beliau benar-benar mengira bahwa tidurnya hanya berlangsung singkat. Namun malaikat itu kemudian memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak, kata malaikat itu. Engkau sesungguhnya telah tinggal di sini dalam keadaan tidur selama 100 tahun. Nabi Uzair sangat terkejut mendengarnya. Beliau hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dikatakan kepadanya. Untuk menunjukkan kepada Nabi Uzair kebenaran dari apa yang telah terjadi, Allah Ta'ala memerintahkannya. Allah menyuruhnya untuk memperhatikan makanannya. Ingat, beliau membawa buah ara dan minuman anggur. Setelah 100 tahun, makanan biasanya akan basi. Makanan akan menjadi busuk dan tidak bisa dimakan lagi. Tetapi makanan milik Nabi Uzair masih dalam keadaan segar. Buah aranya masih bagus dan elok. Minuman anggurnya juga masih baik untuk diminum. Ini adalah sebuah mukjizat yang nyata dari Allah. Kemudian, Allah Ta'ala menyuruh Nabi Uzair untuk melihat keledainya. Nabi Uzair mencari-cari hewan tunggangannya yang setia itu. Apa yang beliau lihat sungguh mengejutkan. Keledainya sudah tidak ada lagi dalam wujud yang utuh. Yang tersisa hanyalah tulang belulangnya saja. Tulang-tulang itu sudah tua dan kering. Tulang-tulang itu berserakan di atas tanah. 100 tahun telah mengubah keledainya menjadi tumpukan tulang. Hal ini membuat Nabi Uzair semakin yakin akan lamanya waktu beliau tertidur. Lalu terjadilah sebuah keajaiban yang sangat besar, tepat di depan mata Nabi Uzair sendiri. Allah Ta'ala memerintahkan tulang belulang keledai itu untuk bersatu kembali. Dengan kuasa Allah, tulang-tulang itu bergerak dan menyatu. Kemudian daging mulai menutupi tulang belulang itu. Kulit pun tumbuh menutupi daging tersebut. Dan akhirnya kehidupan kembali kepada keledai itu. Keledai itu berdiri tegak, hidup dan sehat, seolah-olah tidak pernah mati. Ini adalah kuasa Allah yang luar biasa. Nabi Uzair menyaksikan semua kejadian ini dengan mata kepalanya sendiri. Beliau melihat makanannya yang tetap segar setelah 100 tahun.
Beliau melihat keledainya yang telah menjadi tulang dihidupkan kembali. Sekarang beliau mengerti segalanya dengan jelas. Beliau tahu dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka beliau pun berkata, "Prolzik sitzen, bahwa nasa tak tersah sesuatu. Hanya dipenuhi dengan keyakinan dan rasa takjub dalam kebesaran Allah." Tuan Pon Liliam. Mengapa Allah Ta'ala melakukan semua ini untuk Nabi Uzair? Tentu ada pelajaran besar di baliknya. Ini adalah sebuah tanda kebesaran Allah. Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Uzair dan juga kepada kita semua kekuasaannya yang agung. Allah ingin menunjukkan bahwa Dia mampu menghidupkan kembali yang telah mati. Jika Allah mampu menghidupkan kembali sebuah kota yang hancur, atau seekor keledai yang telah menjadi tulang, maka Dia pasti mampu menghidupkan semua manusia setelah kematian mereka. Kisah ini mengajarkan kita tentang hari kebangkitan. Hari kiamat adalah hari di mana Allah akan membangkitkan semua makhluk dari kuburnya. Semua manusia akan dihidupkan kembali setelah mereka mati. Mungkin ada sebagian orang yang meragukan hal ini. Mereka berpikir, bagaimana mungkin orang yang sudah mati dan hancur bisa hidup lagi? Sama seperti Nabi Uzair yang awalnya bertanya-tanya tentang kota yang hancur itu. Tetapi Allah telah menunjukkan bahwa hal itu sangat mudah baginya. Mukjizat ini menguatkan iman kita. Kisah Nabi Uzair ini sangat membantu keimanan kita. Kisah ini membuat iman kita kepada Allah semakin kokoh dan kuat. Kita belajar bahwa kekuasaan Allah itu tidak ada batasnya. Dia mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Kita tidak boleh ragu sedikit pun terhadap kemampuan Allah. Allah telah menciptakan kita dari ketiadaan pada awalnya. Maka menghidupkan kita kembali setelah mati tentu lebih mudah baginya. Ini adalah janji Allah yang pasti akan ditepati. Pesan moral dari kisah ini sangat jelas untuk kita semua. Berimanlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Percayalah kepada kekuasaannya yang tiada tara. Ketahuilah bahwa mukjizat-mukjizat Allah itu nyata adanya. Dia adalah Al-Qadir yang Maha Kuasa. Dia adalah Al-Muhyi yang Maha Menghidupkan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita. Semoga kisah ini menjadikan kita Muslim yang lebih baik. Selalulah mengingat keagungan Allah dalam setiap apa yang kita lihat dan kita alami dalam kehidupan ini.